Dia Pak pelakunya. Ini Pak, dia pelaku penyekapan Kayla Pak. Tolong tangkap dia Pak. Pak, Mutiara nggak bersalah Pak. Dan Chandra juga nggak bisa nuduh tanpa bukti Pak. Tapi kami punya buktinya. Ini. Hai MKiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 188. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Yuda yang memberitahu soal kepergian Mutiara dan tidak masuk, padahal Dikta membutuhkan pertolongan di kafe. Sementara Aurel kesulitan mencari ojol untuk dirinya berangkat. Sampai dirinya akan diantar oleh Trimo, pas banget dengan Dikta yang menghubungi Aurel untuk datang ke kafe. Karena Aurel dan Mutiara yang tidak bisa membantu di kafe membuat Dikta menghubungi Cynthia. Bagaimanapun Cynthia tidak ingin acara itu diundur. Miss Kiss juga jadi terharu melihat hubungan Dikta dan Cynthia. Cynthia berhasil dianggap ibu oleh Dikta. Tapi Tante bisa nggak nolongin aku di kafe hari ini? Donatur-donatur itu kan lebih kenal Tante daripada aku. Tante bukannya nggak mau bantu. Tapi kan Tante inget kamu ngelarang Tante buat datang lagi ke Santantia Cafe. Waktu yang itu loh, waktu Tante minta izin ke kamu buat bawa Mutiara ke Rawasari. Tolong dong kamu kasih izin Mutiara. Kasian loh. Dia tuh lagi kangen sekali sama ibunya. Aku tahu, tapi ini kan masih... Tante minta tolong izinin kali ini aja. Oke, aku izinin. Tapi dengan satu syarat. Tante jangan pernah datang sini lagi. Aku salah, Tan. Harusnya aku ngomong kayak gitu sama Tante. Aku minta maaf karena udah ngomong gak sopan. Aku cabut kata-kataku. Tante boleh keluar masuk ke kafeku lagi. Aku butuh banget bantuan Tante. Gak cuma di acara ini, tapi buat hidup aku. Karena Tante itu ibu aku. Di lain sisi, Kenzo dan Mutiara berusaha untuk sholat bersama demi mendoakan Kayla. Apalagi saat ini keadaan Kayla mengkhawatirkan. Kayaknya gue rasa kita tuh benar-benar harus laporin si ubur-ubur ke polisi kan. This is too much. Mutiara nggak bisa dibiarin pergi gitu aja dengan semua yang udah dilakuin. And she doesn't deserve this. To be honest, kita harus laporin dia ke polisi sekarang. Kita laporin dia. Lu bisa diem nggak? Dari tadi lu ngoceh mulu sama Mutiara, gue nggak peduli. Gue lagi stres soal Kayla, lu nggak bisa bikin gue makin stres. Ya nggak bisa gitu dong, kan emang Mutiara yang Udah salah. diam. Ya gue nggak mau diam. Sedangkan Sandra masih bawel dan terus menyalahkan Mutiara yang telah mencelakai Kayla. Benar-benar bahaya. Ini lagi, Aditya sudah mengancam Cynthia lagi berada di kafe Santantia. Udah pasti deh Aditya ingin menghabiskan waktunya dengan Cynthia lagi. Apakah ibu bisa bertemu dengan saya di resto hotel yang kemarin? Saya pengen berduaan sama ibu, menghabiskan waktu sama ibu. Sebagai pengganti tamparan ibu yang kemarin. Anggap aja ini obat saya yang saya rasakan yang kemarin. Bu Cynthia, gimana? Ibu mau? Saya ini sudah baik kok sama ibu. Karena apa? Saya ini sayang sama kamu. Kalau perempuan lain tampar saya, nggak tahu deh bu, habis deh wayatnya. Tapi ini apa? Karena Bu Cynthia, karena kamu, saya pengen kita berduaan aja, menghabiskan waktu berduaan. Dan kalau boleh, izinkan saya memperlakukan ibu sebagai suami istri saling mencintai. Rianti yang berhasil mendapatkan figura foto untuk Kenzo saat bayi mendengar soal Kayla yang celaka. Apa? Kayla kecelakaan? Ini membuat Rianti sangat khawatir, makanya dirinya langsung menghubungi Aditya dan Kenzo. Mama dengar katanya Kayla kecelakaan. Emang benar? Iya, Ma. Kayla kecelakaan.
Kok bisa, Kenzo? Gimana ceritanya? Sebenarnya ini bukan kecelakaan biasa, Ma. Ada indikasi kalau Kayla tuh diculik. Dan Sandra nuduh Mutiara yang ngelakuin itu. Dugaan Sandra membuat Rianti tidak percaya. Di saat Aditya berada di kafe, tepat ketika Dikta yang menyiapkan untuk acara baksos, dan Dikta yang menemui Aditya dibuat kaget dengan keadaan Kayla. Tapi Aditya tetap nekat akan mengobrol berdua dengan Dikta. Bahkan mereka berada di ruangan Dikta. Bisa-bisanya Cynthia mencoba menghubungi Aditya, direject oleh Aditya. Aditya terus mengancam Cynthia. Ternyata Aditya benar-benar memberitahu fakta soal Cynthia meninggalkan bayinya. Ini bahaya banget. Jadi Bu Cynthia itu pernah meninggalkan bayi di rumah sakit. Kemungkinan besar bayi itu hasil dari hubungan gelap sama laki-laki lain. Trimo yang sudah mengantarkan Aurel ke rumah sakit masih bisa-bisanya modus menghubungi Siti. Baru juga Marsha mau datang ke Satentia Cafe, tapi kedatangan Cynthia di cafe membuat Marsha heran. Tuh kan kiss first. Aditya langsung mengancam Cynthia, tapi siapa sangka kalau Cynthia tidak takut. Jadi saya ceritakan semuanya ke Dikta, dan akhirnya Dikta sudah tahu. Saya cuma bikin shock terapi aja, sedikit saja. Dikta emang udah tahu. Tapi dari mulut saya. Maksudnya apa ya? Nggak usah terlambat ya? Saya duluan cerita pada kamu. Saya udah kasih tahu semua hal tentang masa lalu saya ke Dikta. Kamu telat. Ternyata Cynthia lebih dahulu menceritakan ini semua kepada Dikta. Bagaimanapun Cynthia tidak ingin menyembunyikan ini kepada Dikta. Dikta? Dikta? Apa tante? Maaf tante ngelanggar janji tante untuk gak datang lagi ke kafe kamu. Tapi ada hal yang penting sekali tante mau cerita ke kamu. Masalahnya tante udah capek banget sama sikapnya Pak Aditya. Emangnya ada apa, Tante? Jadi belakangan hari itu Pak Aditya berusaha terus untuk ketemu sama tante. Dia nyamperin tante, dia berusaha untuk ngajak tante makan malam. Dan tante nggak bisa nolak karena sebenarnya tante punya rahasia besar yang kebetulan Pak Aditya juga pegang rahasia itu. Jadi rahasia itu digunakan sama Pak Aditya buat ngancem tante. Dia bilang dia mau sebarin ke kamu, dia mau ngasih tahu kamu, dan tante sangat takut sekali. Karena semua rahasia ini kesalahan besar di hidup tante. Ya mungkin kalau kamu dengar juga kamu gak akan bisa nerima. Ciki dulu. Dulu tante pernah punya anak, maka ketinggal itu di rumah sakit. Semua orang pasti punya dosa di masa lalunya. Dan sekarang, saya lihat Tante Cynthia sudah banyak berkorban dan berusaha untuk menembus dosa di masa lalunya. Mau sebesar apapun dosa Tante Cynthia di masa lalu, itu akan membuat penilaian saya terhadap Tante Cynthia sekarang. Saya akan tetap menghargai dan menghormatinya layaknya seorang ibu. Sekarang giliran saya. Saya bukan cuma kasih kamu shock terapi, tapi ini peringatan keras. Sekarang saya balik, saya ngomong sama kamu.
tamat dan selesai karir kamu. Investasi dari saya akan saya cabut dan saya pastikan tidak ada satupun perusahaan di luar sana yang akan mau invest ke tempat kamu. Kiss first. Cynthia telah mengancam balik Aditya atas semua perilakunya. Ini membuat Aditya kesal tanpa mereka tahu ada Marsha yang melihatnya. Makanya Marsha langsung menghampiri Aditya untuk menawarkan bantuan. Tapi Aditya mendiamkannya. Setelah kejadian ini membuat Dikta memperhatikan Cynthia. Miss Kiss benar-benar terharu melihat Dikta yang memperhatikan Cynthia selayaknya ibunya. Aku akan biarin siapapun berani ngancem ibu aku. Ini Bapak baru apa mulai sekarang aku tak boleh panggil tante? Mama. Permintaan Dikta yang akan memanggil Cynthia Mama membuat Cynthia benar-benar bahagia. Miss Kiss jadi ikut terharu. Mutiara dan Kenzo yang baru selesai sholat, Mutiara dihubungi oleh pemilik kontrakan. Tapi Mutiara menutupi masalahnya yang belum bayar kontrakan dari Kenzo. Pas banget dengan Cynthia yang menghubungi Mutiara. Cynthia meminta Mutiara menunggu Kayla dan dirinya membantu Dikta. Cynthia yang punya waktu ngobrol sama Dikta membahas soal Aurel. Pasti Cynthia ingin Dikta mendapatkan kebahagiaan dengan cara Dikta yang bijak. Mama happy banget. Kamu jadi anak laki-laki yang sangat baik. Termasuk kamu bisa terima semua masa lalu saya. Mau cuma ngerasa kayaknya ada baiknya kita juga nggak ngelihat Aurel itu karena papanya. Kita nggak bisa dong selalu menilai manusia itu, oh karena orang tuanya begini, pasti anaknya begitu. Mama kayaknya merasa bersalah aja udah pernah bilang sama dia kalau dia PHP-in kamu. Mama kayak mau minta maaf sama Aurel. Kedatangan Marsha di kafe mengajak Dikta langsung ngobrol berdua. Dan Dikta langsung menolak permohonan Marsha untuk bekerja di sana lagi. Kecuali Marsha bisa memenuhi satu syarat dari Dikta. Kamu harus minta maaf sama Aurel. Oke, fine. Aku bakal minta maaf sama Aurel. Demi untuk kembali di kafe, Marsha menyetujui syarat dari Dikta. Miss Kiss benar-benar terharu melihat hubungan Dikta dan Cynthia. Apalagi melihat mereka sholat bersama. Dikta akan bantu Cynthia menemukan anaknya. Kedatangan Aurel langsung memeluk Ivan tanpa mereka tahu ada Kenzo dan Mutiara yang melihatnya. Makanya Ivan dan Aurel langsung membuat jarak. Tapi Miss Kiss jadi sedih melihat Mutiara yang khawatir sampai membuat Kenzo terus menguatkannya. Siapa sangka kalau Mutiara memberitahu soal kecurigaannya tentang ulah Marsha. Saya khawatir banget sama keadaannya Mbak Kayla. Gimana kalau Mbak Kayla kenapa-napa, Mas? Mutiara, saya bilang sama kamu kan, saya yakin Kayla pasti nggak kenapa-napa kok. Yang penting itu kita jangan pernah berhenti berdoa untuk selamatannya Kayla. Sebenarnya yang patut buat kita curigain tuh Pak Marsha, Mas. Kamu kenapa curiga sama dia? Karena Mas Kenzo ingat gak waktu saya bilang ke Mas Kenzo kalau
Saya tahu soal alamat itu dari seseorang. Seseorangnya itu Mbak Marsha. Dan alamatnya yang saya forward ke Mas Kenzo itu. Terus dari situ saya langsung ke sana karena saya penasaran siapa yang disekap. Itu bener aja. Di dalam situ ada Mbak Kayla. Kenzo yang mau menghampiri ke Sententia Cafe berusaha dihalangi oleh Mutiara. Makanya Mutiara mencoba menghubungi Marsha. Ini membuat Marsha shock dan jadi kesal. Mbak Marsha, maaf. Saya pernah dengar Mbak Marsha ngomongin soal tempat penyekapan. Dan ternyata tempat penyekapan itu sama kayak tempat penyekapan yang Mbak Kayla. Apa Mbak Marsha ada hubungannya ya sama penyekapan Mbak Kayla? Kamu jangan nuduh sembarangan ya Mutiara. Aku nggak punya masalah apa-apa sama Kayla, jadi ngapain aku nyulik dia? Aku nggak pernah ngelakuin hal yang kriminal, kecuali pas aku ngeracunin makanan Aurel. Marsha nggak tahu aja kalau Cynthia mendengarnya. Mutiara juga memberitahu Kenzo soal penjelasan Marsha. Udah pasti nih buat Kenzo heran. Mbak Marsha cuma bilang kalau dia nggak pernah ngelakuin kriminalitas apapun kecuali waktu dia ngeracunin Mbak Aurel yang sampai Mbak Aurel masuk rumah sakit. Wow, I'm kiss first. Tiba-tiba ada polisi yang datang bertemu Sandra. Rianti yang melihatnya langsung curiga dan menghubungi Mutiara. Tapi terlambat. Pak, itu Pak pelakunya, Pak. Pak, dia Pak pelakunya. Tuh kan, Sandra langsung membawa para polisi menemui Mutiara. Lagi-lagi Sandra masih menyalahkan Mutiara. Ini Pak, dia pelaku penyekapan Kayla, Pak. Tolong tangkap dia, Pak. Tanpa ada yang tahu, Rianti yang melihatnya ingin membela Mutiara, tapi dia tidak bisa. Pak, Mutiara nggak bersalah, Pak. Dan Sandra juga nggak bisa nuduh tanpa bukti, Pak. Tapi kami punya buktinya. Ini. Ini gaswat banget, MK's first. Polisi itu memiliki bukti dari Sandra. Udah pasti Sandra sengaja lakukan ini. Di lain sisi, Cynthia minta penjelasan kepada Marsha. Aku ngelakuin itu karena aku pengen Aurel keluar dari Sententia, Tante. Kok bisa ya kamu sejahat itu ya? Kamu pulang, beresin semua baju-baju kamu pergi dari rumah Tante. Tante nggak bisa tinggal sama kriminal macam kamu. Oh, MK's first. Marsha sampai akan diusir oleh Cynthia. Ini membuat Marsha terus memohonnya. Selain ini, ada nggak hal yang lebih jahat yang udah pernah kamu lakukan tapi Tante nggak tahu? Marsha? Nggak ada, Tante. Aku nggak ngelakuin apa-apa lagi kok. Mohon Tante, please. Tapi bisa-bisanya ya, Cynthia bertanya soal rahasia Marsha yang lain. Tidak dijawab apapun oleh Marsha. Makanya tuh Cynthia langsung meninggalkan gitu aja. Saya yakin, Pak, tapi Mutiara nggak bersalah, Pak. Saya mohon percaya sama saya, Pak. Nanti bisa dijelaskan di kantor kami. Saya harap semuanya kooperatif saat pemeriksaan. Bawa dia. Siapa? Silakan, Bu. Pak, saya minta tolong, Pak. Pak Mutiara tuh nggak bersalah, Pak. Pak Mutiara nggak bersalah, Pak. Miski sebenarnya nggak tega melihat Mutiara yang dibawa oleh polisi. Ini membuat Kenzo berusaha melindunginya sampai dirinya menepis Sandra. Sekarang, Biar aja Mutiara ditangkap, ya. berikan Sandra. Tanpa mereka tahu, Rianti melihatnya. Siapa sangka kalau Mutiara tetap bersifat tenang. Kenzo juga terus menemani Mutiara. Jawaban Mutiara, Pak. Mutiara nggak bersalah, Pak. Mutiara nggak mungkin nyakitin Kayla. Pak, Mutiara nggak salah. Nggak mungkin nyakitin Kayla. Iya, betul, jangan bawa Mutiara. Mutiara belum menjadi tersangka. Saat ini statusnya adalah terduga bersalah. Jadi kami hanya ingin meminta keterangan dengan satu-satunya bukti yang ada. Saya harap kalian semuanya kooperatif. Mas Kenzo, Ivan, Mbak Aurel, kalian jangan khawatir. Saya pasti baik-baik aja kok. Lagian juga seperti yang tadi Pak polisinya bilang, saya belum jadi tersangka.
Mungkin saya cuma mau ditanya-tanyain aja dan saya bakalan jawab sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya. Karena saya tahu kalau saya nggak salah. Dan saya nggak takut kalau saya dibawa ke polisi. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Dan saya yakin pasti mereka tahu kok kalau saya emang orang baik dan bukan saya yang nyelakain Mbak Kayla. Mutiara, kamu gak usah khawatir, ya. Saya pasti bakal nyawa pengacara yang bagus buat kamu, oke? Rianti yang melihat dari jauh jadi bingung harus berbuat apa. Sementara Kenzo yang di jalan jadi kepikiran soal pernyataan Mutiara soal dugaannya tentang Marsha. Makanya MK's first, Kenzo berusaha menghubungi pengacara. Kedatangan Rianti lagi-lagi membahas soal Sandra yang mengatakan Mutiara anak kandung Rianti. Ini semakin membuat Rianti kesal kepada Sandra. Tante nggak lihat apa yang baru aja terjadi tadi? Emangnya ada apa? Tante nggak tahu. Anak kandung tante barusan aja ditangkap sama polisi. Maksud kamu siapa, Kenzo atau Aurel? Dan mereka kenapa sampai bisa ditangkap sama polisi? Oke, mau tante don't play dumb deh. Itu bukan Kenzo atau Aurel tapi Mutiara. Lo pura-pura lupa atau emang gimana? Sandra, cukup ya. Kamu nggak usah fitnah tante terus kayak begini. Hasil tes DNA udah jelas menunjukkan kalau Mutiara itu bukan anak kandung tante. Anak tante itu cuma 2, Kenzo dan Aurel. Dan Mutiara bukan anak kandung tante. Gak hanya itu, Sandra sudah mendapatkan foto dari anak buahnya yang diambil dari berkas suster Safira. Kok mirip banget sama foto bayinya Kenzo? Nah, ini bukan mirip, ini emang foto bayinya Kenzo. Ini membuat Sandra curiga karena foto itu mirip dengan Kenzo. Miss Kiss jadi terharu melihat Dikta yang saat ini perhatian dengan Cynthia. Mama ternyata selembut itu orangnya. Tapi dari dulu sikapmu malah gak ramah dan selalu nyinggung perasaan mama. Aku harus nebus semua kesalahanku. Dan sekarang aku harus memperlakukan mama dengan sebaik-baiknya. Sama seperti ibu kandungku sendiri. Semuanya udah beres? Ya ampun, MK's first. Bisa-bisanya Aurel dituduh oleh Ivan yang telah menyakiti Kayla. Kamu dendam ya sama Kayla? Maksudnya? Ya cuma kamu doang. Satu-satunya orang yang punya masalah sama dia. Jadi kamu curiga kalau aku yang udah nyulik Kakela dan nyekap Kakela? Ya aku cuma nanya. Bisa aja kamu mempergunakan masalah ini untuk nyuruh orang nyakitin dia. Aku juga masih punya hati, Van. Kamu jahat banget, bisa-bisanya kamu tega nuduh aku udah ngelakuin hal kayak gitu ke Kakela. Tapi jangan sakiti anak saya. Pas banget dengan kedatangan Rianti yang mendengarnya. Makanya ini membuat Rianti marah. Jauhi Aurel, karena saya nggak sudi kamu nyakitin anak saya. Ini lagi bisa-bisanya ya, kedatangan Marsha malah pura-pura ingin tahu dari Ivan. Dan ini berujung Marsha mengompori Ivan untuk menuduh Aurel. Miss Kiss jadi heran, kasihan sekali Aurel. Kalau kita pikir-pikir, akhir-akhir ini kamu kan deket sama Kayla. Dan Kayla juga udah bantuin kamu buat bikin studio. Sementara aku udah bantuin kamu buat jauhin Aurel dari Dikta. Mungkin aja Aurel gak terima sama semua ini, jadi dia ngelakuin ini sama Kayla. tadi sih gue sempat mikir itu ya. Cuman Aurel sampai nangis tadi gue tuduh dan jadi nyesel. Kayaknya gak mungkin deh dia ngelakuin. Ya mungkin aja. Kenapa enggak? Kan Aurel itu anaknya Om Aditya. Kamu tahu sendiri kenapa bisa mereka itu punya banyak uang. Jadi bisa aja Aurel bayar orang buat nyulik Kayla dan nyekap dia. Ya tapi kan kamu jangan ketipu sama penampilannya Aurel. Dia emang kelihatan sopan dan baik, tapi mungkin aja dia mau kasih warning ke Kayla. Atau mungkin dia gak bakal tahu kalau Kayla bakal jadi korban. gue ngerti, masuk akal semuanya. Cuman gak mungkin masa dia tega. Siapa lagi Van kalau bukan Aurel? Kamu tahu sendiri kan? Aku harus ngomporin Ivan biar dia percaya Aurel yang salah. Karena dengan cara ini pasti bebas dari tuduhan. Nah, buat MK's First yang penasaran, jangan lupa
Saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.